Di sini saya akan mempresentasikan uji one way ANOVA dengan SPSS. Uji one way ANOVA ini disebut juga uji varian satu arah yang membandingkan rata-rata penjualan antar lokasi yang berbeda dengan spesifik. Persyaratan pengujian uji one way ANOVA yaitu 1. Sampel data berasal dari kelompok yang independen, 2. Variabel faktor yang bersifat non-metrik, 3. Data masing-masing kelompok berdistribusi normal, 4. Varian antar kelompok harus homogen. Di sini saya memiliki contoh kasus uji one way ANOVA mengenai dealer motor yang bernama Bintang Jaya Motor yang memiliki faktor merek motornya terdiri dari 6 tipe dan faktor cabang lokasinya terdiri dari 4 lokasi. Yang akan diteliti itu berapakah rata-rata penjualan ke-6 motor tersebut dan apa terdapat perbedaan penjualan Bintang Jaya Motor pada ke-6 motor tersebut dan rata-rata penjualan motor mana saja yang sama dan berbeda penjualannya. Setelah itu kita buka SPSS, lalu klik variable view, lalu kita ketik X, variabel X untuk label merek motor. Lalu yang kedua variabel Y untuk label hasil penjualan. Ketik di column value merek motor, yang pertama value 1 itu label bit, lalu klik add, yang kedua itu label vario, lalu add, yang ketiga itu label Scoopy, lalu add, yang keempat itu label Supra, lalu klik add, yang kelima itu ada label Revo, add, yang keenam ada label PCX, lalu klik add. Setelah keenam tersebut kita input, lalu kita klik OK. Setelah itu kita ubah desimalnya ke 0 semua, lalu klik data view, lalu kita masukkan hasil penjualan SPSS, lalu klik analis, deskripsi statistik, lalu explore, lalu pilih merek motor ke faktor list, hasil penjualan ke dependent list, lalu pilih plots, lalu checklist normality, lalu klik continue, lalu klik OK. Tunggu sampai data yang di SPSS ini muncul. Setelah muncul semua, kita abaikan terlebih dahulu, lalu kita perbesar aplikasi SPSS ini ke layar laptop, lalu pilih analyze, lalu pilih compare means untuk one way ANOVA, lalu pilih merek motor ke faktor, hasil penjualan ke dependent list, lalu pilih post hoc, lalu checklist 2K, lalu klik continue, lalu pilih option, lalu checklist deskriptif dan homogeneity, lalu klik continue, lalu klik OK. Kita tunggu kembali sampai datanya muncul kembali. Nah, setelahnya data akan muncul semua. Di sini saya akan menginterpretasi output uji one way ANOVA. Yang pertama di sini bisa terlihat test of normality-nya. Normality dari penjualan bit itu signifikansinya 0,9002. Terus dan seterusnya. Bisa dilihat di sini tidak ada yang di bawah 0,05. Karena bisa dilihat dari keterangan sebelah sini, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka distribusinya normal, dan jika di bawah 0,5 maka data distribusinya tidak normal. Karena di sini data distribusinya tidak ada yang di bawah 0,05, maka di sini bisa data ini menunjukkan signifikansinya normal karena syarat yang pertama dalam uji normalitas terpenuhi, artinya data distribusinya normal. Dari kolom deskriptif, hasil penjualan motor bisa terlihat, dan rata-ratanya pun juga terlihat. Dari penjualan motor bit sebesar 21,00, penjualan vario dan seterusnya di sini bisa terlihat. Berdasarkan data tersebut, data dapat disimpulkan maka data yang tertingginya itu ada pada Scoopy, yaitu sebesar 22,40. Yang ketiga, ini ada table test of homogeneity of variance. Nah, berdasarkan dari output SPSS ini, yang dari tabel ini diperoleh nilai signifikansinya yaitu 0,285, artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa varian ke-6 jenis motor yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen, sehingga asumsi atau syarat dalam homogenitas dalam uji one way ANOVA terpenuhi. Ini karena ada 6 jenis sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda pada uji ANOVA. Jadi dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA-nya ini, yang pertama, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka rata-ratanya sama. Jika kurang dari 0,05 rata-ratanya berbeda. Jika kita lihat dari tabel ini, bisa dilihat signifikansinya itu 0,00, yang dimana itu merupakan di bawah dari 0,05.
Berdasarkan output ANOVA yang di bawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari keenam penjualan pada motor Honda tersebut adalah rata-rata berbeda secara signifikansinya. Yang kelima ini ada table multiple comparison, yaitu kita dari 6 jenis motor yang mempunyai rata-rata yang sama ini atau berbeda pada uji ANOVA. Jadi kita lihat dari semua yang ada, tapi yang di teratasnya ini ada Vario. Ya, yang di Vario ini diperoleh 0,03 secara signifikansinya. Nah, berdasarkan output yang ada di table multiple compression ini diketahui nilai signifikansinya 0,003 yang artinya kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa penjualan pada motor Vario dan Scoopy adalah tidak sama secara penjualannya. Kita pilih variabel view. Dengan variabel yang pertama, kita ketik hasil dengan label hasil penjualan. Variabel yang kedua merek dengan label merek laptop. Variabel yang ketiga lokasi dengan label cabang lokasi. Kemudian value untuk kategori kita masukin ke dalam label. Value yang pertama ada Lenovo, Samsung, dan seterusnya. Ini kita add satu-satu atau input satu-satu. Setelah semua di input, kita klik OK. Kita masuk lagi ke cabang lokasi. Untuk value yang pertama itu ada Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan seterusnya. Seperti tadi juga di add satu-satu atau di input satu-satu. Setelah semua di input, kita klik OK. Ini udah di input ya, lalu OK. Kemudian desimalnya di 0, dinolin semua. Kemudian masuk ke data view. Hasil dari penjualan laptop kita copy, kita masukin ke dalam program SPSS. Kita copy paste, kemudian pilih menu analysis, pilih general lower model, kemudian interface. Hasil penjualan kita pindah ke dalam kolom yang pertama, kemudian merek laptop kita pindah ke kolom 2, cabang lokasi kita pindah ke kolom yang kedua lagi, terus save, kemudian checklist, standard list, kemudian continue, lalu OK. Kemudian untuk membuat variabel ratio yang kedua, two-way ANOVA, kita pilih lagi menu analyze, kita pilih deskripsi, statistik, kemudian explore, terus standard list kita pindahin ke dalam linear branch list, kemudian plots kita checklist normality, kemudian continue, lalu ini OK ya, OK. Di sini muncul output SPSS test normality two-way ANOVA dengan hasil 0,158. Lanjut, kita masuk lagi menu analyze, kita pilih general model, kemudian overfit, kemudian ini save, kita unclick standard list, kemudian continue. Ini kita option, ini kita checklist deskriptif, statistik, kemudian homogen test, kemudian continue, lalu OK. Interpretasi output uji two-way ANOVA, yaitu output pertama ada between subject faktor, yaitu dalam output ini untuk variabel merek laptop terdapat 5 level kategori, sedangkan variabel cabang lokasi terdapat 4 level kategori. Lalu output kedua ada deskriptif statistik, yaitu dari output ini kita bisa melihat nilai rata-rata atau means hasil penjualan laptop berdasarkan merek laptop dan cabang lokasi. Sebagai contohnya, di sini ada nilai rata-rata hasil penjualan laptop cabang lokasi Jakarta Selatan yang merek laptop Lenovo ialah 25,00. Kemudian output ketiga ada Levens test atau uji homogenitas, yaitu berdasarkan output SPSS ini diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,593. Karena nilai signifikansi 0,593 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel hasil penjualan laptop adalah homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji two-way ANOVA terpenuhi. Lalu output keempat ada test of between subject effect, yaitu hasil output ini jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka ada perbedaan, sedangkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan hasil penjualan Tokotila laptop berdasarkan variabel faktor.
Maka dapat disimpulkan dari hasil signifikansi merek laptop 0,417, signifikansi cabang lokasi 0,331, dan signifikansi merek laptop dengan cabang lokasi 0,55 dari hasil signifikasi semuanya ialah lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan.